95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan juga pendengar dimanapun kalian berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini Alif kembali menemani ruang dengar teman radio dan juga layar kaca pemirsa dimanapun kalian berada di edisi siar hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 bertepatan pada tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun kalian berada, seperti biasa di hari Jumat pada kesempatan kali ini kita selalu menghadirkan program Siraman Kolbu di hari Jumat, di mana akan ditemani dengan kelompok kerja penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Dan pendengar saat ini sedang berhadir, telah berhadir di studio kita Ibu Fajriata Nur yang akan membawakan program Siraman Kolbu dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yakni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa dimanapun kalian berada, marilah kita simak dan juga dengarkan bersama program Siraman Kolbu yang akan dibawakan oleh Ibu Fajriata Nur. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, di hari yang penuh berkah, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kita bisa kembali bersama-sama di dalam program Siraman Kolbu Radio Suara Tabalong, yang tentunya mudah-mudahan senantiasa bisa memberi manfaat kepada pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Kemudian tak lupa salawat serta salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pendengar setia Radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sama-sama membahas tentang sebuah perilaku atau sikap terpuji yang merupakan akhlak yang senantiasa ditanamkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan tentunya sifat-sifat terpuji ini senantiasa hendaknya selalu ada di setiap hati dan perilaku orang-orang beriman. Ada banyak sifat-sifat terpuji ataupun sifat-sifat yang diberikan ataupun dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa ada di dalam hati kita sebagai orang yang beriman. Dan salah satunya yang akan kita bahas pada pagi ini adalah sifat syukur. Bagaimana kita bisa menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tidak terlepas dari bagaimana hakikat ataupun pengertian syukur itu sendiri bisa kita pahami dengan baik dan benar. Sebelum kita membahas tentang syukur, maka di sini ada yang perlu disyukuri, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat berarti pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Nikmat tentunya ada beberapa macam. Ada nikmat yang bisa kita rasakan atau nikmat jasmani,
Contoh misalnya kita diberikan oleh Allah nikmat berupa mata yang sehat, berupa mata yang bisa melihat segala sesuatu keindahan ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau diberikan oleh Allah kita nikmat berupa pendengaran atau telinga yang senantiasa bisa mendengar, mulut yang bisa berbicara, ataupun jasmani, bentuk jasmani yang lain yang merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada nikmat yang tidak kalah pentingnya yang tentunya perlu kita syukuri, yaitu nikmat iman, nikmat ketauhidan ataupun nikmat kenabian. Artinya manakala kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, kemudian kita dilahirkan di tengah-tengah atau diberikan seorang rasul sebagai penunjuk jalan kita, itu adalah suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang mukmin. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu berupa materi ataupun non materi atau jasmani maupun rohani, maka tiada lain apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bagaimana kita bisa menyukuri nikmat yang sudah diberikan itu. Syukur tentunya adalah martabat yang tinggi daripada sabar dan sifat-sifat terpuji lainnya. Kenapa jadi syukur disebut sebagai martabat yang tinggi? Ketika seseorang atau seorang mukmin berada dalam tingkat kesabaran yang tinggi, artinya dia mampu menghadapi segala apa yang diberikan oleh Allah dengan kesabarannya, maka Allah pun menuntut kepada kita sebagai seorang mukmin manakala dia diberikan suatu nikmat, baik itu nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar, yang luar biasa misalnya yang diberikan oleh Allah, maka wajib kita menyukurinya. Nah, makanya kenapa syukur memiliki martabat yang tinggi, karena banyak orang yang bisa berada di posisi sabar di dalam menghadapi segala sesuatu, misalnya masalah, musibah dan lain sebagainya, maka ada kalanya orang tidak bisa menyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, tapi dia tidak menyadari bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lupa bahwa itu adalah sebuah nikmat atau karunia dari Allah. Nah, makanya posisi ataupun kedudukan syukur di dalam agama kita memiliki kedudukan yang tinggi atau yang luar biasa sebagai salah satu sifat atau perilaku terpuji dan baik yang dituntut daripada kita sebagai seorang mukmin. Pemirsa pendengar setia radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, syukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, syukur sangat ditekankan sebagai bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Syukur tentunya tiada lain adalah bagaimana kita bisa mempergunakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendak Allah sebagai pemberi nikmat. Karena itu dapat dikatakan bahwa syukur sebenarnya adalah
mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, kemudian mengakui dengan hati akan nikmat Allah dan mempergunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah sering kita mendengar ataupun sudah sering kita baca, yaitu di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat-sangat berat atau sangat pedih. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 45, daripada ayat tersebut di situ ada Allah menyampaikan tentang syukur, wasanajzi syakirin, dan aku akan membalas orang-orang yang bersyukur itu dengan pahala yang amat besar. Nah, jadi jelas di dalam posisi ini sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, kita dituntut untuk senantiasa menyukuri akan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling kecil atau contoh yang paling sederhana nikmat yang kita rasakan adalah ketika kita bangun tidur misalnya, dan ternyata kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah nikmat berupa umur, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa kembali beraktivitas, kembali bisa melakukan kegiatan ketika kita bangun tidur. Nah, jadi kadang-kadang kita lupa atau bahkan lalai ketika kita bangun tidur. Oh, itu adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa menghirup napas kehidupan, kita bisa kembali menikmati kehidupan dunia kita. Nah, itu adalah suatu yang luar biasa, dan kadang-kadang kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala apa yang sudah diberikan kepada kita selaku makhluknya. Pemirsa pendengar setia Radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada. Nah, jadi tadi ada beberapa cara, ataupun tentunya di dalam bersyukur itu yang paling penting adalah yang pertama, kita hendaknya melihat. Nah, kita melihat ataupun kita merasakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bangun tidur misalnya, oh ternyata kita masih bisa bernapas, atau ketika kita sudah beraktivitas, oh ternyata kita masih bisa makan, atau kita masih bisa berjalan, itu adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau nikmat-nikmat yang lain tentunya yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, dari awal kita memulai hari sampai kita mengisi hari-hari kita dari pagi sampai malam. Misalnya ada sesuatu hal yang diberikan oleh Allah yang tentunya itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Nah, jadi cara kita bersyukur tentunya yang pertama melihat segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat, setelah kita merasa nikmat yang Allah berikan begitu banyak kepada kita, maka tiada lain yang kedua adalah bagaimana supaya lisan kita senantiasa mengucap kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita melihat ataupun kita merasa, maka
Yang kedua tentunya bagaimana supaya lisan kita, mulut kita senantiasa mengucapkan ataupun mengagungkan akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika kita mengetahui oh ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, oh ini adalah suatu karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah hari ini kepada kita, tapi kita lupa membasahi lisan kita dengan puji-pujian, dengan kata-kata yang senantiasa mengagungkan akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bersyukur tentunya harus dibarengi atau diikuti dengan lisan kita yang senantiasa mengucap alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah bisa mengucapkan lisan kita dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, maka tentunya bagaimana caranya supaya kita bisa mengimplementasikan ataupun mempergunakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah di sini maksudnya ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka kita senantiasa segera melakukan perintah itu. Dan manakala Allah menginginkan kita menjauhi segala sesuatu keburukan atau kejahatan ataupun kemaksiatan, maka sesegera mungkin juga kita menjauhi atau meninggalkannya. Nah, itu adalah salah satu wujud daripada bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa itu adalah nikmat pemberian dari Allah. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, dan kemudian tentunya bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan segala sesuatu pemberian dari Allah itu, segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk hal-hal yang memang sesuai dengan aturan ataupun anjuran Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh ataupun sikap-sikap yang tentunya merujuk kepada wujud syukur itu. Salah satunya ketika kita misalnya diberikan oleh Allah kesehatan, kita bisa beraktivitas, kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kemudian tangan kita masih bisa bergerak dan bekerja, maka bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana segala sesuatu tadi dari tangan kita atau dari mata kita gunakan kepada hal-hal yang membawa kepada kebaikan. Kesehatan yang diberikan oleh Allah, dengan tangan yang sehat, dengan tubuh yang sehat, dengan kaki yang sehat. Bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan segala sesuatunya itu untuk sesuatu hal yang memang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentunya bagaimana caranya kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai ketika Allah cabut nikmat kesehatan itu kita akhirnya mengharapkan, kemudian kita berusaha untuk melaksanakan perintah padahal kita sudah tidak bisa lagi misalnya. Nah, jadi gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan nikmat sehat itu, dengan nikmat segala anggota tubuh yang masih bisa bergerak dan berfungsi serta berusaha tadi, kita gunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melaksanakan apa yang senantiasa disukai atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain misalnya ketika kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki yang boleh dikatakan lebih misalnya, atau nikmat rezeki
dengan harta yang lumayan. Nah, bagaimana kita bisa menyukuri segala nikmat itu? Tentunya bukan hanya sekedar dengan mengucap alhamdulillah atau dengan senantiasa kita bisa membeli segala sesuatu yang menjadi kehendak kita. Nah, tapi lebih lagi ketika kita diberikan nikmat yang seperti itu, bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama tanpa mengharapkan balasan apapun. Karena apa? Karena kita merasa bahwa apa yang menjadi milik kita, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa memahami itu, insya Allah wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah, kita bisa senantiasa berbagi kepada orang lain atau kepada sesama kita tanpa mengharapkan balasan. Jadi intinya berbagi dengan sesama itu ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengharapkan balasan apapun selain daripada balasan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara lain kita menyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita hanya jalan atau wasilah daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian contoh lain daripada sikap syukur itu ialah tadi sudah disampaikan juga bagaimana kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dengan baik, dengan sempurna, dengan ketekunan yang luar biasa serta istiqomah. Nah, jadi di dalam agama kita yang namanya syukur itu bagaimana kita bisa melaksanakan, mempergunakan segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah itu sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi senang, dan tentunya apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan istiqomah. Istiqomah artinya senantiasa terus-menerus kita lakukan tanpa ada sesuatu alasan apapun. Artinya manakala kita sakit misalnya atau kita ada sebab yang lain maka kita tidak mengerjakan misalnya. Nah, jadi istiqomah di sini maksudnya apapun, dalam kondisi apapun kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah. Nah, karena apa? Karena kita tahu bahwa iman manusia itu terkadang bisa naik, bisa juga turun. Nah, jadi cara membuat manusia untuk bisa sadar dan bersyukur tidak cukup hanya sekedar lewat kata-kata. Ya tadi dengan lisan misalnya cukup alhamdulillah. Nah, karena itulah kadang-kadang Allah juga memberikan ujian kepada hambanya agar mereka mau bersyukur. Nah, jadi lewat ujian misalnya Allah berikan sesuatu kepada hambanya, apakah dia bisa bersyukur atau tidak di dalam posisi itu tadi. Bagaimana manusia jika ditimpa masalah tetap sabar dan bersyukur dan baik sangka kepada penciptanya. Nah, jadi syukur di dalam hal ini tentunya tidak terlepas hanya sekedar daripada apa yang sudah diberikan oleh Allah terkait dengan nikmat. Yang lebih lagi adalah bagaimana ketika di posisi Allah berikan ujian kita masih mampu bisa bersyukur. Nah, jadi itu posisi yang memang luar biasa tinggi. Artinya manakala Allah berikan ujian kita masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Nah, tapi kadang-kadang yang terjadi mungkin malah sebaliknya, dan bahkan kita malah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapatkan, baik itu materi ataupun non materi, semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Segala sesuatu yang kita dapatkan, baik itu sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat ataupun sesuatu yang membawa kepada
istilahnya posisi di mana kita merasa terpuruk, maka di situ pun Allah akan memberikan ujian kepada kita, mampu atau tidaknya kita bersyukur. Pemirsa, pendengar setia radio Suara Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah kitab ada yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Di situ disampaikan bahwasanya ada 3 poin hakikat syukur itu. Yang pertama adalah ilmu. Artinya ketika kita bisa dengan ilmu kita mengetahui segala nikmat itu adalah pemberian Allah. Kemudian yang kedua adalah hal bagaimana kita bisa menerima nikmat itu dengan gembira, dengan senang, dengan sukacita, dan menjunjung tinggi atau mentakzimkan akan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemudian yang ketiga ada amal. Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan segala sesuatu yang disukai Allah dan menjauhkan dari segala yang dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya dari hakikat syukur itu sendiri kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita bisa memandang segala sesuatu bahwa itu adalah nikmat Allah, kemudian yang kedua kita bisa menerima dengan sukacita, dengan gembira, dan mentakzimkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, lalu kita melakukan segala sesuatu yang disukai oleh Allah dan menjauhkan dari segala yang dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat daripada syukur memiliki konsep 3 hal tersebut. Ketika seorang hamba Allah mendaya gunakan segala nikmat yang diberikan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itulah sebenarnya hakikat syukur yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua pemirsa, pendengar radio Suara Tabalong, ataupun kita semua sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memposisikan sikap atau perilaku syukur ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita syukuri, senantiasa kita pandang dengan pandangan yang baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti itu, maka insya Allah kita akan senantiasa berusaha dengan lapang dada untuk bisa melaksanakan segala sesuatu terkait dengan perintah Allah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi daripada segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bisa memposisikan, menempatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita merasa terlalu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, dan tiada lain tentunya hanya syukur yang kita ucapkan kepada Allah. Karena biar bagaimanapun, seandainya ada kesedihan ataupun ada kesukaran yang diberikan oleh Allah, ketika kita mampu senantiasa mengembalikan dengan perasaan yang baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah salah satu daripada hakikat syukur yang sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini menjadi suatu manfaat
bagi kita semuanya, dan tentunya bisa menjadi suatu pembelajaran. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya dan sudah selayaknya senantiasa menyukuri akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar juga pemirsa dimanapun kalian berada, itu dia tadi program Sarman Kalbu yang dibawakan oleh Ibu Fajratan Nur dengan tema pada kesempatan kali ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua pendengar dan juga pemirsa dimanapun kalian berada bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang telah beliau sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga kita selalu senantiasa menjadi hamba Allah yang terus bersyukur tentunya. Pendengar dimanapun kalian berada, sampailah kami di penghujung program kita. Terima kasih kepada para pendengar juga pemirsa sekalian yang setia mendengarkan program Siraman Kalbu, dan tentunya dengarkan selalu program Siraman Kalbu setiap hari Jumatnya. Dan kami pamit undur diri dari ruang dengar teman radio dan juga layar kaca pemirsa dimanapun kalian berada. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.